2116. Tolong tambah satu mangkok mie lagi. Seru Damar seraya mengangkat tangannya. Pemilik warung mie melirik ke arah Damar, kemudian menganggukkan kepala. Orang itu tersenyum puas dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri, kalian bisa memanggilku Kerry." Alasan kenapa di sini sangat menyedihkan, karena tidak ada yang bisa hidup dengan damai di tempat ini, kecuali kekuatanmu cukup kuat. Orang yang paling kamu percaya sekalipun, bisa sewaktu-waktu menusukmu dari belakang demi jabatan, uang, dan wanita. Tidak ada satu orang pun yang akan mempercayai orang lain, sekalipun itu adalah saudara. Bagaimana denganmu? Apakah kamu bisa dipercaya? Titan kembali bertanya dengan ekspresi wajah muram. Kerry terkejut, kemudian menyahut, "Kalau kalian mau percaya boleh, kalau kalian tidak mau percaya juga tidak masalah. Lagi pula, aku juga tidak memiliki nafsu makan sebesar mereka, aku hanya ingin makan semangkuk mie atau sepiring nasi." "Kamu jujur dan berterus terang," sahut Iman. "Kerry sialan, apakah kamu ingin menjebak orang lagi?" Tepat pada saat ini, sebuah suara tawa yang menggelegar terdengar dari kejauhan. Damar hanya merasakan sebuah aura yang sangat kuat mendekat. Aura ini sudah mencapai tingkat Uncomon level. Tidak banyak ahli bela diri Uncomon level di kota ini. Ketika Damar memasuki kota dan menggunakan karakteristik jiwa untuk mengecek keadaan sekitar, bahkan sampai sekarang, di antara orang-orang di sekitar mereka, hanya ada satu orang ahli bela diri yang mencapai tingkat Uncomon level. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan senjata perak dan baju besi muncul di sisi Damar dan yang lainnya dengan sangat cepat. Dia menilai Damar dan teman-temannya, lalu mendecakkan lidah dan berkata, aku tidak percaya ketika aku mendengar kalau ada orang yang datang ke kota kami yang buruk ini. Ada orang yang mau datang ke tempat di daratan Lyons yang bahkan tidak ada burung yang mau buang air di sini. Aku tidak menyangka kalau rumor itu benar." Damar menatap ke arah sana dengan heran. Dia menyadari bahwa Kerry yang barusan sedang berbicara dengannya tiba-tiba sudah menghilang dari depan warung mie dengan cepat. Anak itu tidak bisa dipercaya. Pemuda dengan senjata perak dan baju besi itu berkata, "Kerry adalah orang yang sudah membunuh sampai 800 orang. Pendatang dari luar seperti kalian ternyata bernyali besar juga. Apakah sebelum kalian berangkat tidak ada yang memberi tahu kalian? Kalian tidak tahu apa itu daratan Lyons? Tidak ada yang memberitahu kalau jangan makan di pinggir jalan. Kenapa?" tanya Talia. Pemuda itu menjawab, "Pendatang dari luar seperti kalian ini memiliki banyak barang berharga. Sekelompok bajingan ini ingin mengambil keuntungan dari kalian. Mungkin pemilik warung mie juga memasukkan racun ke dalam mie kalian." Titan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga datang untuk membunuh kami?" "Tentu saja tidak," pemuda itu menjawab, "aku tidak sama seperti mereka. Aku datang ke sini untuk mengundang kalian berkunjung ke rumahku." "Apakah kamu ingin membunuh kami?" tanya Titan dengan muram. "Tidak, ayahku mengundang semua orang," sahutnya, kemudian melanjutkan sambil tersenyum ringan, "Ayahku adalah orang terkuat di kota ini, juga merupakan satu-satunya ahli bela diri tingkat dewa." Pemuda itu melanjutkan, "Aku ingin datang ke sini karena dua alasan. Yang pertama karena aku sendiri sedikit penasaran. Sebenarnya seperti apa dunia di luar daratan Lyons. Yang kedua karena, ayahku entah mengapa bersikeras mengundang kalian ke rumah kami untuk berbincang-bincang, jadi aku terpaksa datang ke sini." Damar sedikit terkejut. Kota ini adalah sebuah kota tanpa pemilik, kota yang tidak memiliki daerah perlindungan di dalamnya. Di dalam kota ini, setiap orangnya hidup secara individual. Kota ini penuh dengan darah dan kekerasan, dan penipuan. Namun, manusia adalah makhluk yang memiliki sifat hidup berkelompok. Ketika bersama-sama, selalu ada perasaan aman dari tempat lain. "Ayahmu ingin bertemu dengan kami." Damar mengerutkan alis dan bertanya, "Apa yang ingin dia lakukan?" "Jangan khawatir, ayahku berkata kalau dia tidak akan membunuh kalian," jawab orang itu. "Siapa namamu?" tanya Damar sambil melirik ke arahnya. "Bamo," sahut pemuda berbaju besi itu. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Kemudian dia berkata, "Pimpin jalan." "Kalian tidak takut?" tanya pemuda berbaju besi. Titan tersenyum lebar dan balik bertanya, "Untuk apa takut?" Bamo juga tidak banyak bertanya lagi. Dia lalu bangkit berdiri dan berjalan di depan mereka. Orang-orang di kota ini sepertinya memang tidak berani mencari masalah dengannya, termasuk pemilik warung mie itu. Mereka semua tidak mengatakan apapun. Setelah Damar dan yang lainnya berjalan pergi, barulah dia menghela napas panjang.
lalu mengambil sebuah kantong kecil dari dalam lipatan lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari. Di dalam tas obat itu ada racun yang sangat mematikan. Tidak ada orang baik di daratan Lyons, di tingkat dasar mereka melakukannya untuk bertahan hidup. Setelah sedikit lebih hebat mereka melakukannya demi harta, mereka bisa sampai membunuh. Orang itu, Damar melihat gerak-gerik kecil pemilik warung mie, dia menghela napas dalam hati. Talia melihat ke sekitarnya. Di wajah orang-orang ini, entah itu di dahi antara kedua alisnya, atau di bagian lain wajahnya, mereka semua memiliki tato yang melambangkan identitas mereka sebagai orang-orang daratan Lyons. Sebenarnya, ada banyak cara yang membuat Damar dan teman-temannya dikenali, entah itu dari wajah mereka yang tidak memiliki tato, maupun pakaian tak lazim yang mereka pakai. Bagi setiap orang dari daratan Lyons, orang luar memiliki harta yang tak terhitung banyaknya, bagaikan sekumpulan ladang emas. Dengan cepat mereka sampai di depan sebuah bangunan yang dapat terbilang megah. Ada beberapa orang di dalam rumah ini, Damar melirik mereka. Mereka semua adalah ahli bela diri Uncommon level, tampaknya ada sekitar 7-8 orang. Tatapan mata mereka terlihat tajam, dan aura permusuhan yang kuat juga memancar dari tubuh mereka. Damar bisa melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan berhasil keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. Mereka memandang Damar dengan penuh minat. Titan juga menatap mereka dengan penuh minat. Berbeda dengan yang lain, Titan cukup menyukai lingkungan di daratan Lyons ini. Masuklah. Sebuah suara memanggil dari dalam ruangan. Bamo berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan suara tenang, "Silakan masuk." Damar berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, ada beberapa lampu yang menerangi seluruh ruangan, dan di depannya ada sebuah aula yang sangat besar. "Aku tidak tahu siapa kamu, ada apa kamu memanggil kami ke sini?" tanya Damar dengan tenang. Di dalam ruangan itu, ada seseorang yang sedang berdiri membelakangi mereka. Orang ini tampaknya sedikit berbeda dengan orang-orang di kota ini. Pertama, dia memiliki kekuatan dewa bawah. Kedua, cara berpakaiannya mirip dengan orang berpendidikan. Dia perlahan-lahan menoleh, perubahan drastis terlihat di wajahnya. "Duduklah." Dia segera mempersilakan Damar dan teman-temannya untuk duduk. Damar dan yang lainnya mengangguk, mereka berjalan ke kursi yang ada di bagian samping, lalu duduk di sana, kemudian dia bertanya dengan sedikit keraguan di dalam matanya, "Ada urusan apa?" "Jadi kalian orang-orang yang datang dari luar daratan Lyons?" Pria parubaya itu tersenyum tipis dan melanjutkan, "Aku tidak akan membunuh kalian. Aku ingin membuat sebuah kesepakatan dengan kalian." "Oh," Damar bertanya, "kesepakatan seperti apa?" "Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Gino." Pria parubaya itu melanjutkan, "Kalian kemungkinan besar adalah orang-orang jenius dari satu keluarga atau negara. Kalian datang ke daratan Lyons untuk mencari pencerahan, kan?" Damar pun tidak menyangkal, dia hanya menatap Gino. Pada saat ini, pria parubaya itu berkata, "Kalian sangat tenang. Sepertinya kalian cukup percaya diri, atau kalian merasa kalau kekuatan kalian dapat membantu kalian bertahan di daratan Lyons. Tapi, kalian tidak mengenal daratan Lyons." Bersambung 2117. Ini adalah tempat di mana tulang orang mati akan dimakan oleh orang lain. Kecuali kalian dalam misi yang legendaris yang diturunkan dari Istana Langit, kalian bisa selamat. Jika kalian bukan siapa-siapa, bahkan jika Dewa Atas melindungi kalian sekalipun, kalian tetap tidak akan bisa menjalani hidup dengan tenang di sini. "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan, sialan?" Titan bertanya dengan sedikit tidak sabar. Gino menarik napas dalam-dalam, kemudian dia melirik Titan dan menyahut, "Saat ini, daratan Lyons sedang dalam masalah. Ini bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk mencari pencerahan." "Mengapa daratan Lyons bisa dalam masalah?" tanya Damar. "Aku akan memberitahu sesuatu kepada kalian, dan kalian harus membawa informasi ini pergi dari daratan Lyons. Aku juga punya satu permintaan, yaitu bawa serta anakku, Bamo untuk meninggalkan daratan Lyons," jawab Gino. "Ada tato di wajahnya, kalau dia keluar, dia akan dikenali oleh orang-orang," sahut Iman. "Maka dari itu, aku harap pada saatnya nanti, kalian bisa membantu dia bersembunyi dengan baik. Setelah pergi dari sini, dia akan mencari cara untuk pergi ke lautan kabut," jelas Gino. Damar mengangguk, lalu berkata, "Kamu jelaskan lebih dulu, masalah apa yang akan terjadi di daratan Lyons." Seulas senyum muncul di sudut bibir Gino, kemudian dia menunjukkan ekspresi penuh harap seraya berkata,
sebelum berubah menjadi seperti sekarang ini, daratan Lyons adalah salah satu tempat yang paling makmur di dunia ini. Walaupun tempat ini terpencil, tetapi hasil produksi pangannya cukup tinggi, dan merupakan tempat yang cukup stabil di bawah kepemimpinan Raja Manusia. Gino melanjutkan, arak dari daerah utara, sorghum dari daerah tengah, dan buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya diekspor ke seluruh dunia. Semua ketenangan ini hancur seiring dengan kedatangan Istana Langit. Kemudian, dia tersenyum tipis dan menambahkan, Raja Manusia dari keluarga Darkon telah dibunuh. Lalu apa hubungannya dengan perang yang akan datang yang barusan kamu katakan? Tanya Titan bingung. Saat ini, anak termuda Raja Manusia sudah kembali. Setiap hari selalu ada daerah perlindungan yang hancur di tangannya. Dia ingin mengumpulkan mantan pasukan Raja Manusia dan berperang dengan Istana Langit. Aku takut seluruh daratan Lyons akan masuk ke dalam pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Kalau kalah, kekejaman di dunia ini mungkin akan meningkat. Aku akan baik-baik saja, tetapi anakku, aku berharap dia bisa hidup dengan lebih baik, jawab Gino. Di dunia ini masih ada orang-orang yang punya perasaan. Aku khawatir sepertinya aku tidak bisa berjanji padamu mengenai masalah ini, sahut Damar. Kenapa pupil mata Gino seketika menyipit? Karena, kami belum ada rencana untuk pergi untuk saat ini. Damar melanjutkan, namun, aku jadi sedikit penasaran, di mana orang yang kamu katakan akan bertarung dengan Istana Langit. Raut wajah Gino seketika berubah, dia menatap Damar dan bertanya, apa? Apakah kamu berencana untuk mencarinya? Kamu berencana menunjukkan kesetiaan kepada orang-orang di Istana Langit? Damar menggelengkan kepala sambil menjawab, kami tidak memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk membunuh orang yang berani menantang Istana Langit, tapi aku sedikit mengaguminya. Selama ini, aku juga tidak menyukai Istana Langit, dan kami juga memiliki sedikit dendam dengan Istana Langit, jadi aku ingin melihat, apakah aku bisa melakukan sesuatu. Gino Damar menatap dengan curiga. Benarkah, kalian yakin bisa melawan Istana Langit? Talia menjentikan jarinya, lalu lidah api yang membara muncul di tubuhnya. Gino melirik dengan mata yang sedikit menyipit. Api Phoenix, ahli bela diri tingkat dewa, apakah kamu memiliki karakteristik unik? Kamu percaya? Tanya Damar dengan acuh tak acuh. Gino menghela napas panjang, lalu menyahut, aku percaya, keberadaan karakteristik unik tidak diizinkan, jadi kalian datang ke daratan Lyons sebenarnya bukan untuk mencari pencerahan, melainkan untuk menghindari mereka. Entah apapun alasannya, Damar menyahut, intinya, aku tidak bisa membuat kesepakatan denganmu. Sorot mata Gino seketika terlihat suram, kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa mengajak kalian untuk mencarinya. Mencarinya? Damar bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar tahu keberadaannya? Sorot mata Gino sedikit berbinar, kemudian dia menyahut, aku adalah keturunan keluarga Cliff yang tersisa di daratan Lyons. Keluarga Cliff pernah setia kepada keluarga Darkon, dan ini adalah warisan turun-temurun di daratan Lyons sampai ke generasiku, hingga hanya tersisa aku seorang, dan kini aku juga hanya punya Bamo, jadi aku ingin tetap memiliki harapan. Damar tertegun, selama miliaran tahun dan melewati entah berapa banyak generasi, begitu banyak hal mungkin telah hilang dalam sejarah, tetapi keluarga Cliff masih mengingat janji seperti ini. Mungkin, anak mereka sejak dari lahir langsung ditanamkan pemikiran seperti ini, dan meresap hingga ke sumsum tulang mereka. Raja Manusia, sebenarnya apa yang dia lakukan saat itu hingga membuat orang-orang satu keluarga dari satu generasi ke generasi lain tetap setia kepadanya? Damar juga ingin tahu, kenapa Gino ingin bertemu dengannya hanya demi Bamo. Tidak semua orang bersikap dingin di dunia ini, ada beberapa orang yang memiliki kehangatan di hatinya. Talia bertanya, apakah kamu tahu, kamu adalah orang nomor satu di kota ini, paling tidak kamu bisa bertahan hidup, kalau kamu mencari perlindungan, kemungkinan besar ketika Istana Langit turun, kamu akan mati dalam pertarungan. Gino menyahut dengan santai, ada perbedaan antara hidup dan mati di dunia ini, mungkin di neraka tidak ada kekejaman seperti di daratan Lyons ini. Kemudian dia melanjutkan sambil tersenyum getir, aku menunggu keluarga Darkon kembali, dan menyelesaikan urusan terakhir ini dengannya. Sebagian besar orang hanya hidup di dunia ini karena takut pada kematian. Mendengar ucapannya ini, hati Damar bergetar hebat. Tidak ada yang tahu seperti apa neraka itu, tetapi daratan Lyons mungkin masih lebih kejam dibandingkan dengan neraka. Dia menatap Gino,
Dalam hatinya timbul kekaguman terhadap orang ini, tentu saja dia tidak sepenuhnya percaya pada Gino. Untuk memastikan, saat ini dia langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya. Sebagai dewa bawah, Gino pada dasarnya tidak dapat melawan karakteristik jiwa damar. Tidak lama kemudian, tatapan matanya mulai berubah kosong. Kemudian, Damar mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Gino, dia melepaskan Gino dari kendali karakteristik jiwanya. Kalian benar-benar berniat mengikuti keluarga Darkon? Gino kembali bertanya. Tidak bisa dikatakan begitu. Damar menjelaskan, namun, bagaimanapun juga kami punya musuh yang sama, jadi tidak ada masalah untuk bekerja sama. Gino tampak senang, kemudian dia menganggukkan kepala dan berkata, baiklah. Kalau begitu, ayo kita beres-beres. Ada berapa banyak keluarga seperti kalian? Tepat pada saat ini, Iman bertanya, anggota keluarga Darkon yang kembali itu, berapa banyak yang bisa dia kalahkan? Mungkin, tidak banyak. Gino melanjutkan sambil tersenyum getir, waktunya terlalu lama, orang-orang daratan Lions sudah sejak lama bersikap tak acuh. Semua orang berkelahi dan saling mencurigai satu sama lain demi harta dan untuk bertahan hidup. Orang-orang yang lebih kuat akan menjadi pengikut setia dewa utama. Begitu masuk ke daerah perlindungan atau biasa disebut juga istana, mereka akan membantu istana langit menjaga ketertiban di sini. Apakah ada banyak orang kuat di daerah perlindungan? Tanya Damar. Tentu saja. Gino menatap Damar dan berkata, kalian datang ke sini pasti datang dari sekitar pegunungan Lagiri, kan? Daerah perlindungan berada di bawah kekuasaan Istana Langit, dipimpin oleh pendeta Istana Langit. Daerah tersebut merupakan salah satu dari kekuatan terbesar di daratan Magna, tidak kalah dengan Bintang Agung. Ketika membicarakan tentang Bintang Agung, tampak sedikit ketakutan di dalam matanya. Dan dia sepertinya tidak tahu tentang masalah Bintang Agung. Daratan Lions diblokir, berita dari luar hampir mustahil bisa masuk ke sini. Damar merenung sejenak, dengan kata lain, mencabut daerah perlindungan sama dengan mencabut bantuan Istana Langit. Setelah memikirkan semua ini, Damar menatap ke arah Gino, lalu bertanya, kapan kalian bersiap-siap untuk berangkat? Bersambung. 2118. Gino terdiam sebentar, kemudian menggeleng dengan frustrasi dan menyahut, kalau kalian tidak bersedia menerima Bamo, aku jadi merasa sedikit ragu. Kalau dia tidak aman, aku tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu posisi mereka kepadaku terlebih dahulu? Jadi kami bisa pergi lebih dulu? Tanya Iman. Gino terdiam sejenak, kemudian mengangguk sambil menjawab, belum lama ini ada berita yang mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan 12 istana, dan saat ini sedang berada di dekat kota Kasou. Kota Kasou, ekspresi wajah Damar berubah. Ke arah mana? Gino ragu-ragu sejenak, kemudian menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi, lalu menyahut, aku berubah pikiran, aku ikut dengan kalian saja. Mungkin ini nasib keluarga Cliff tidak dapat merebut kembali daratan Lions. Apa memang keluarga Cliff ditakdirkan hidup di belahan dunia yang lain? Aku akan membawa anakku dan pergi bersama kalian. Kalian tunggu aku sebentar, ya. Setelah berkata begitu, Gino mengangkat tangannya dan membuka pintu besar di depannya. Beberapa orang bergegas masuk, seseorang di antaranya mengerutkan alis ketika melihat Damar dan teman-temannya yang tak terluka sedikit pun. Bos, apa bos tidak menyerang mereka? Gino melirik orang itu, lalu menyahut dengan kening berkerut. Aku sudah bilang, kalian boleh minta harta benda, tapi tidak boleh membunuh. Selama bertahun-tahun ini, kalian ternyata tidak mendengarkanku. Kami melakukan ini hanya untuk bertahan hidup. Kalau kami tidak membunuh orang, akan ada orang lain yang membunuh kami, balas orang itu. Gino menggeleng, setelah beberapa saat, dia menatap ke arah Bamo dan berkata, Bamo, ayo kemasi barang-barangmu, kita harus pergi dari sini. Kemudian, dia kembali melihat ke arah yang lainnya dan melanjutkan, kalian telah mengikutiku selama ini, tapi sekarang, mau tidak mau aku harus pergi untuk menyelesaikan misi. Kalau kalian masih ingin saling membantu, ikutlah bersama kami. Kalau kalian tidak percaya padaku, maka kalian bisa pergi. Saat ini, semua orang langsung berdiri. Salah seorang di antara mereka menyahut, Bos, apa yang ingin kamu lakukan? Kami dan orang-orang di kota ini masih terbilang hidup dengan baik, tidak berada dalam bahaya. Bahkan jika terjadi sesuatu padamu, semuanya akan ikut menderita bersamamu, kami juga akan selalu di sisimu.
Pada saat ini, Bamo mengusap-usap tombaknya, lalu berkata dengan santai, keluarga Darkon sudah kembali. Aku dan ayahku adalah pewaris keluarga Cliff sejak zaman dahulu. Kami akan berlindung pada Riven, lalu bertarung melawan daerah perlindungan dan dewa utama. Apakah kalian masih mau ikut dengan kami? Jelas bahwa kesetiaan pada keluarga Darkon sudah meresap ke sumsum tulang mereka. Ketika Jino mengatakan tentang hal ini, Bamo sudah tahu apa yang harus dia katakan. Maka dari itu, ketika yang lainnya bertanya, Bamo pun langsung memberikan jawaban. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bamo menatap orang-orang itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, kemudian dia berjalan naik ke atas. Jino menatap yang lainnya seraya berkata, aku tidak memaksa kalian, karena sebenarnya, perang ini kemungkinan besar akan mematikan, kalian tidak perlu ikut berpartisipasi. Nantinya, kalau kalian masih bersedia berjaga di sini, silakan berjaga. Kalian akan kuat kalau kalian bersatu, tapi tentu saja, aku tahu bahwa kalian tidak terlalu percaya satu sama lain, kalian bisa bersatu hanya karena ada aku. Setelah aku pergi, aku juga tidak peduli apakah kalian mau saling membantu atau tidak. Kemudian Jino melanjutkan, yang mau tetap tinggal di sini, silakan. Dan yang mau pergi, juga silakan pergi. Tepat pada saat ini, seseorang melangkah maju, dia berkata sambil menatap Jino, aku mau ikut denganmu. Orang ini adalah seorang pemuda bertubuh kecil yang terlihat sangat biasa. Postur tubuhnya biasa saja, penampilannya pun biasa. Jika ada dalam kerumunan orang, dia tidak akan menarik perhatian. Akan tetapi, dia justru memiliki kekuatan tingkat half god, dia juga merupakan orang yang paling kuat di antara yang lainnya. Ketika melihat dia juga ikut pergi bersama Jino, yang lainnya kembali mengerutkan kening. Dua orang ahli bela diri berjalan berturut-turut, kelompok kecil ini, takutnya akan sangat kesulitan mendapatkan pijakan. Jino tampak sangat senang, dia tersenyum tipis dan berkata, oke. Kamu kemasi barang-barangmu, kita akan segera berangkat. Tidak ada seorang pun yang mengikuti lagi selain dia. Jino menghela napas panjang. Orang-orang dari setiap generasi di keluarga Cliff akan mengumpulkan beberapa orang untuk berada di sisi mereka. Sebagian besar dari orang-orang yang dikumpulkan itu adalah orang yang berbakat, kemudian akan dilatih, kalau orang-orang itu tulus pada mereka. Ketika anggota keluarga Darkon itu kembali, dia bisa membawa orang-orang untuk berlindung padanya. Namun, di antara orang-orang yang dia bawa ini, pada akhirnya hanya ada satu orang yang bersedia untuk mengikutinya. Sisanya, hanya memikirkan diri sendiri. Mau bagaimana lagi, orang-orang di dunia ini, sejak kecil, sudah dididik untuk memiliki sifat seperti ini. Dia juga tidak mau memaksa. Setengah jam kemudian, mereka sudah berada di dalam sebuah mobil dan Bamo menyetir mobil itu menjauh dari tempat ini. Damar dan yang lainnya duduk di dalam mobil. Bamo mengumpat dan berkata, ayah, sejak awal aku sudah mengatakan kepada ayah, sekelompok orang itu memiliki masalah kepribadian, dan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Ayah, jangan terlalu percaya pada mereka. Jangan salahkan mereka, salahkan saja dunia ini. Jino menggeleng, lalu melanjutkan, Bamo, perjalanan kita ini mungkin akan membawa kita pada kematian. Lalu harus bagaimana? Mata Bamo berbinar untuk sesaat. Kemudian dia berkata, kalau aku bisa melayani anggota keluarga Darkon lagi, mati pun aku dapat menghadapi leluhur keluarga Cliff dengan bangga. Satu-satunya yang membuatku merasa menyesal yaitu garis keturunan kita akan berhenti di generasiku. Benar, sahut Jino, tidak semua, masih ada satu yang baik. Bamo berkata, Purmo, ini adalah masalah keluarga Cliff, sebenarnya tidak terlalu berhubungan denganmu. Kalau kamu ingin terus mengikuti kami akan merasa sangat terhormat, tetapi kami tidak akan memaksamu, kemungkinan besar perjalanan ini akan mematikan. Purmo menyahut, nyawaku milik Tuan Jino. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Di bagian belakang, Damar dan teman-temannya memperhatikan percakapan mereka bertiga. Pada saat ini, Iman menggunakan isyarat tangan Night Watcher untuk mengatakan, aku merasa ada yang tidak beres dengan Purmo. Kenapa? Tanya Damar, juga dengan isyarat tangan. Iman menggeleng, lalu dengan cepat membalas dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, semacam intuisi saja, aku merasa penampilannya ini tidak seperti orang baik. Orang biasa yang menyembunyikan diri dengan sangat baik, biasanya adalah orang yang licik. Kita harus memperhatikannya. Lilia ikut menyampaikan pesan dengan isyarat tangan.
Yang lainnya pun mengangguk. Di bagian depan, Bamo terus bertanya, lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Untuk apa ayah membawa mereka? Mereka memiliki karakteristik unik, dan sama seperti kita, mereka adalah musuh Istana Langit, jawab Gino. Setelah itu, Bamo menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Damar dan teman-temannya terlihat seperti orang biasa, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menyebalkan bagi musuh. Dan di daratan Lyons, terlalu banyak orang yang berpura-pura lemah tetapi senang menyerang orang lain. Seketika, suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Dan pada saat ini, di pinggir pantai di daratan Lyons, sebuah kapal perlahan-lahan mendekat ke tepian. Di atas kapal itu, ada Hurai yang sedang berdiri di sana. Di atas kapal, seseorang berjubah merah dan memakai topi berkata, "Kak Hurai, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Daratan Lyons ini sangat menyusahkan. Kamu memiliki karakteristik unik, Dewa Seni Bela Diri Dual, kamu diawasi oleh orang-orang di Istana Langit, akan sulit bagimu untuk lepas dari kematian." Hurai menyahut dengan santai, "Kita juga tidak akan berteman kalau tidak berkelahi. Aku orang yang tidak punya banyak teman, dan di pikiranku aku hanya mengejar teknik bela diri. Kalau di daratan Lyons ini orang-orangnya begitu kejam seperti yang kamu katakan, dan Istana Langit begitu kuat sesuai kata-katamu, maka aku harus bertemu dengan mereka." Bersambung 2119. Kamu akan mati. Seorang pria dengan tubuh yang dipenuhi keriput berjalan sambil berseru. Hurai menyahut dengan santai, "Mati dalam peperangan adalah suatu hal yang hebat bagi orang sepertiku." Selama mereka berbincang, kapal perlahan-lahan menepi. Setelah menepi, di bawah, ada seseorang yang bergegas mendekat. Pada saat yang sama sebuah truk besar terparkir di sana. "Bos!" Seseorang melompat ke geladak kapal, lalu berkata dengan penuh semangat, "Ada berita. Berita besar. Jangan mengagetkan orang." Merji menatap orang di hadapannya, lalu bertanya, "Apakah ada orang yang mencapai tingkat dewa lagi?" "Bukan." Orang itu melanjutkan dengan penuh semangat, "Ada berita besar dari daratan Lyons. Daratan Lyons akan berada dalam kekacauan, setelah penantian kita selama bertahun-tahun. Akhirnya, seseorang dari keluarga Darkon telah muncul." Pupil mata Merji seketika menyusut, kemudian kehilangan suaranya karena terkejut. "Benarkah?" "Benar, benar. Dia adalah orang yang dipanggil Riven." Orang itu menjelaskan, "Konon katanya, dia adalah putra dari Raja Manusia, dan kini dia sudah menghancurkan 12 daerah perlindungan." "Putra Raja Manusia." Merji tertawa kencang, lalu berkata, "Akhirnya datang juga, akhirnya hari ini datang juga." Setelah berkata begitu, aura di seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia menoleh menatap ke arah Hurai sambil berkata, "Tetua Hurai, nantinya daratan Lyons akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa. Istana Langit dan daratan Lyons akan benar-benar memasuki situasi pertarungan antara hidup dan mati." "Ada apa lagi?" Hurai tersenyum bangga seraya berkata, "Pahlawan akan muncul di masa-masa sulit. Aku akan datang sebagai pahlawan." "Oke, aku akan lepas tangan." Merji melanjutkan, "Sebelumnya aku sudah menipumu. Aku dulunya adalah keturunan dari keluarga Alkasa di daratan Lyons ini. Dari generasi ke generasi, kami melakukan persiapan. Kami menunggu kembalinya anggota keluarga Darkon. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya kami melakukan persiapan ini, sampai di generasiku, aku memilih untuk menjadi seorang bajak laut, menyembunyikan identitasku, dan pada saat yang sama aku juga bekerja sama dengan Raskerdil." Merji menambahkan, "Di daratan Lyons, aku meminta Raskerdil membangun sebuah kota untuk kami. Aku mengadopsi beberapa bayi yang terlantar di sana dan merawat mereka hingga dewasa. Lalu aku memasuki laut untuk mengumpulkan sumber daya alam, membuat kesepakatan dengan Raskerdil, dan membuat senjata ajaib. Aku diam-diam melatih beberapa tentara sambil menunggu anggota keluarga Darkon muncul. Begitu dia muncul, aku akan mengikutinya." "Dan kamu?" Dia berdeham, kemudian berkata, "Kamu adalah orang yang keluar dari dalam lautan kabut. Aku pernah menemukan sebuah ramalan yang mengatakan bahwa penghancur dunia akan keluar dari rute kuno di lautan kabut." Kemudian, dia melanjutkan sambil menatap Hurai yang raut wajahnya tampak tenang, "Dan putra termuda Raja Manusia ditahan di rute kuno itu. Saat itu aku memanggilmu datang, karena aku berpikir mungkin kamu adalah orang itu. Tapi, jalan ini kemungkinan besar akan mematikan, jadi menurutku kamu tidak perlu melakukannya. Aku sudah menipumu." "Jelas Merji, tidak masalah."
Hurai menyahut, aku terobsesi dengan teknik bela diri, selebihnya tidak ada hubungannya denganku, aku ingin membuat terobosan dan mencapai teknik bela diri tertinggi yang ada di daratan ini. Aku ingin bertemu dengan orang-orang dari Istana Langit dan mati tanpa penyesalan. Apa kamu sudah gila? Pada saat ini, seseorang berkata dengan terkejut, sudah kukatakan kalau kemungkinan besar kita akan mati. Aku memang orang gila, gila pada seni bela diri. Sahut Hurai santai sambil tersenyum. Karena kamu memaksa, Merji menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, kalau begitu, ayo ikuti aku. Sambil berkata begitu, sekelompok orang itu menyembunyikan kapal mereka dengan baik, kemudian mereka berjalan turun ke daratan dengan sejumlah senjata di punggung mereka. Tentu saja Damar tidak tahu apa yang terjadi di laut. Karena faktanya, daratan Magna dan daratan Lyons adalah daerah yang sangat luas. Mereka terhubung dengan laut, tetapi jika berjalan ke utara, mereka akan memasuki daerah berbahaya di daratan Lyons. Tidak ada yang tahu perbatasan ada di tempat seperti apa. Termasuk Dewa Utama, dia juga agak takut terhadap daratan Lyons ini. Daratan Lyons sangat amat luas. Di luar daratan Lyons, ada 19 daerah otonomi. Masing-masing daerah otonomi berukuran sangat besar. Saat ini sebuah mobil sedang melaju tanpa hambatan. Tujuan mereka adalah kota Kasou, yang merupakan sebuah daerah otonomi yang cukup dekat dengan bagian selatan daratan Lyons. Posisi Damar dan yang lainnya sebenarnya berada di dalam wilayah kota Kasou, namun lokasinya cukup terpencil. Mobil mereka terus melaju di jalanan. Damar duduk di dalam mobil. Di sepanjang jalan dia melihat banyak kesengsaraan. Mereka melewati suatu tempat. Berdasarkan penjelasan Jino, daerah ini disebut dengan desa anak kecil. Karena di tempat ini hanya ada anak kecil. Orang-orang di sekitar perbatasan harus hamil setiap 30 tahun. Mereka yang hamil tidak boleh digugurkan, kalau tidak mereka akan mati. Dan di tempat ini, bukan satu orang lahir, lalu satu orang mati. Sebaliknya, ketika anak mereka berusia 3-5 tahun, mereka akan membuang semua anak-anak itu ke desa anak kecil, dan membiarkan anak-anak itu berjuang sendiri. Hanya sedikit orang yang bisa keluar setelah masuk ke desa anak kecil. Damar dan yang lainnya bergidik ngeri ketika mendengar tentang hal ini. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa daratan Lyons ini adalah api penyucian dunia. Sebuah api yang melahap semua jenis kehidupan. Setiap tempat memiliki aturan kejam dari mereka. Ketika melewati daerah lain, Jino dan yang lainnya ingin memberitahu tentang Damar dan teman-temannya tentang peraturan di daerah perlindungan ini, namun Damar tidak begitu mendengarkan mereka. Dengan begini, waktu berlalu dengan tenang. Untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, Jino berinisiatif untuk menunjukkan kekuatannya. Di tempat seperti daratan Lyons ini, harus berani menunjukkan kekuatan diri sendiri, kalau tidak akan ada masalah sepanjang perjalanan. Ahli bela diri tingkat dewa di daratan Lyons sudah memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Selama perjalanan ini, selain 2 kali bertemu dengan binatang buas, mereka tidak menemui serangan apapun. Mereka saat ini sudah memasuki pedalaman kota Kasou. Anggota keluarga Darkon masuk dari selatan kota Kasou, lalu pergi menuju utara dan menghancurkan semua daerah perlindungan yang dia temukan. Jino melanjutkan penjelasannya, kemarin, mereka sudah menghancurkan 12 istana. Hari ini, seharusnya mereka menuju ke daerah perlindungan yang ke-13, tempat itu juga merupakan daerah terbesar di kota Kasou, dipimpin oleh seorang dewa atas. Apakah kita bisa segera sampai di sana? Tanya Damar. Saat fajar, kita harus sudah sampai, jawab Bamo sambil menyetir mobilnya. Malam hari mereka lalui dalam keheningan. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, di antara gurun tak berujung, Damar memperhatikan sebuah bangunan megah di kejauhan. Bangunan itu terlihat seperti istana yang luas, berdiri kokoh di gurun ini, membuat kagum semua orang. Mobil mereka berhenti tak jauh dari sana, kemudian Jino berkata dengan sedikit bersemangat, orang dari keluarga Darkon itu sepertinya belum sampai, kita tepat waktu sekali, kita bisa menunggunya di sini. Damar turun dari mobil, memandang jauh ke arah daerah perlindungan, pintu gerbang daerah perlindungan tertutup rapat. Damar menyapukan pandangannya, dia menyadari bahwa ada banyak orang yang sedang mengawasi. Jelas bahwa kembalinya anggota keluarga Darkon, sudah bukan sebuah rahasia di daratan Lyons. Informasi itu bisa didapatkan Jino sebagai salah satu kekuatan tertinggi di daratan Lyons saat ini. Daerah perlindungan ini pasti juga mengetahui informasi tersebut. Jadi,
mereka benar-benar waspada. Damar mengaktifkan karakteristik jiwa untuk melihat ke sekitarnya. Yang membuat Damar heran adalah dalam batas jangkauan daerah karakteristik jiwanya, ternyata dia menemukan banyak orang yang diam-diam sedang bersembunyi. Namun dia tidak tahu apakah mereka datang untuk menonton keributan atau, sama seperti Gino, mencari perlindungan. Atau, mereka datang untuk membunuh. Bersambung, 2120. Damar tidak lagi mengaktifkan karakteristik jiwanya. Dia duduk menunggu dengan tenang di dalam mobil. Setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba, di dalam daerah perlindungan di depan mereka, terdengar suara sirine berbunyi. Apa itu? Semua orang tersentak begitu mendengar suara sirine itu. Damar melihat ke sekelilingnya. Pada saat ini, dia seketika menyadari sesuatu. Di ujung gurun ini, tiba-tiba ada dua sosok, seorang pria dan seorang perempuan, yang perlahan-lahan berjalan mendekat. Ketika melihat dua orang itu berjalan mendekat, pupil mata Damar seketika menyusut. Bukankah itu Anon dan Anris? Tanya Thalia dengan terkejut. Damar juga mengenali mereka berdua. Lilia terdiam sejenak, lalu berkata, menurut kalian, apakah ada kemungkinan kalau Anon? Mungkinkah dia adalah anggota keluarga Darkon? Damar menggelengkan kepala dengan bingung, lalu menyahut, bagaimana aku bisa tahu? Bukankah kita harus melihatnya lebih dekat untuk mengetahuinya? Anon, berdasarkan kata-katanya, dia tidak tahu namanya sendiri. Di depan, Gino dan Bamo tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka juga menunggu dengan penasaran. Namun, Bamo kemudian menggeleng dan berseru, seharusnya bukan. Kenapa? Tanya Thalia. Bamo menggeleng dan menjelaskan, keluarga Darkon adalah keluarga terbesar dari daratan Lyons. Mereka lahir dengan memiliki kekuatan ilahi, sedangkan pria dan wanita itu, walaupun sang wanita termasuk wanita cantik, tetapi pria itu tampak kusam dan buruk rupa, keluarga Darkon tidak mungkin tumbuh menjadi seperti itu. Damar tercengang. Dalam hati dia bergumam, kalau kamu diasingkan di sebuah pulau selama miliaran tahun, dan setiap harinya hanya bisa memakan tanah untuk bertahan hidup, serta terpapar sinar matahari dan hujan sepanjang hari, mungkin kamu juga tidak akan berkulit putih. Di kejauhan, sepasang pria dan wanita itu perlahan-lahan berjalan mendekat. Yang membuat Damar dan teman-temannya kaget, tujuan kedua orang itu adalah daerah perlindungan di depan mereka. Damar juga telah belajar banyak selama beberapa hari ini. Orang-orang di dalam daerah perlindungan di daratan Lyons ini sebenarnya sebagian besar merupakan orang-orang dari daratan Lyons. Di dalam lingkungan yang luar biasa kejam, orang-orang yang terpilih bisa masuk ke dalam daerah perlindungan. Orang yang masuk ke daerah perlindungan adalah orang-orang yang unggul, hidup mereka akan stabil dan semua orang takut pada mereka. Mereka akan langsung setia kepada Istana Langit, karena tidak lagi menjalani kehidupan yang kejam di daratan Lyons. Tentu saja, ada juga orang yang tidak mau bergabung, ada juga orang yang tersadar dan mengetahui semua tentang mereka aturan yang dibuat oleh Istana Langit, jadi mereka tidak mau menjadi anjing milik Istana Langit. Namun, lebih banyak orang yang melakukannya hanya untuk bertahan hidup, hanya demi kelangsungan hidupnya. Mereka menjadi orang-orang daerah perlindungan, lalu melanjutkan mengeksploitasi dan menindas orang-orang biasa di daratan Lyons. Mereka menjaga ketertiban di daratan Lyons, juga menjaga posisi mereka di daerah perlindungan. Sepasang pria dan wanita itu berjalan dengan sangat pelan, mereka bahkan tidak melirik ke arah Damar. Di dalam daerah perlindungan, suara sirine terus berbunyi tanpa henti. Kerumunan orang yang padat bergegas keluar dari daerah perlindungan. Akan tetapi, sepasang pria dan wanita itu sama sekali tidak takut. Pada saat ini, seorang ahli bela diri tingkat dewa atas berjalan ke barisan paling depan, lalu berkata sambil mencibir, berhenti kalian. Aku adalah Riven Darkon dari keluarga Darkon di daratan Lyons. Riven mendongak, hawa dingin menyebar dari dalam matanya. Hari ini, aku akan menghancurkan kalian, anjing-anjing peliharaan dewa utama. Riven, ahli bela diri tingkat dewa atas itu tertawa menghina, lalu melanjutkan, apa? Kamu berencana merebut kembali daratan Lyons demi keluarga Darkon setelah sekian lama. Riven mendongak menatap orang itu dengan sorot mata yang sangat dingin di matanya. Kemudian dia menyahut dengan tenang, kamu juga orang dari daratan Lyons, tapi kamu sudah kehilangan moralitas dan karakter, hingga menjadi anjing peliharaan dewa utama. Hahaha, orang itu tertawa kencang, lalu berkata, ya, aku orang dari daratan Lyons. Apakah kamu tahu bagaimana keadaan daratan Lyons bisa jadi seperti sekarang? Karena Raja Manusia, itu karena keluarga Darkon. Orang itu menyeringai sinis dan melanjutkan,
ketika Istana Langit masuk ke daratan Lions, kalian keluarga Darkon malah mati-matian melawan, membuat Dewa Utama marah. Dewa Utama yang marah mengubah daratan Lions menjadi neraka. Kamu lihat saja daratan Lions yang sekarang. Bagaimana menyedihkannya keadaan di sana. Semua ini karena kalian, hahaha. Riven menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, pada perang waktu itu, Istana Langit masuk ke daratan Lions. Para pria di daratan Lions berjuang keras, entah itu yang kuat ataupun yang lemah. Yang lemah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengisi kekosongan, sedangkan yang kuat menyerang musuh dengan sekuat tenaga. Pertumpahan darah terjadi di 19 daerah. Pada perang itu, keluargaku, keluarga Darkon kalah, daratan Lions kalah. Hanya 1 dari 10 pria dari daratan Lions yang berhasil bertahan, sedikit sekali. Riven bergumam, dan perang itu juga telah mematahkan tulang punggung daratan Lions. Ya, dalam perang itu, berapa banyak orang yang mati? Kamu anggota keluarga Darkon, kenapa kamu tetap hidup? Kenapa kamu tidak mati saja? Dewa atas dari daerah perlindungan itu tersenyum sinis dan melanjutkan, Riven, jangan lagi membawa penderitaan ke daratan Lions. Aku masih hidup untuk membantu daratan Lions bangkit. Riven melanjutkan, tetapi, tidak termasuk kalian yang tulang punggungnya sudah patah. Sambil berkata begitu, dia bangkit berdiri, sebuah aura tegas yang kuat menguar dari tubuhnya. Di kejauhan, hati Damar bergetar mendengarkan percakapan ini. Dia dapat membayangkan, berapa banyak genangan darah dan betapa mengerikannya perang di daratan Lions pada zaman dahulu. Entah seberapa besar daratan Lions dibandingkan bumi. Daratan Lions yang begitu besar, 1 dari 10 pria, ini. Sebenarnya seberapa banyak orang yang mati, tidak terhitung banyaknya. Saat bumi diserang oleh Ghost, Night Watcher berada dalam perang antara hidup dan mati. Di alam semestanya yang asli, tak terhitung banyaknya peradaban yang ditindas oleh peradaban yang lebih tinggi. Mungkin pada saat itu juga sama seperti sekarang ini. Riven. Tepat pada saat ini, suara-suara dingin terdengar, lalu dia berkata, kamu adalah orang terkutuk, seharusnya kamu tinggal saja di dalam lautan kabut itu beserta semua penderitaan dan kutukan, bukankah lebih baik kamu tinggal di tempat itu untuk selamanya? Kenapa harus muncul lagi dan mencari mati? Ketika suara itu terdengar, tiba-tiba muncul 2 sosok yang melintas di atas langit. Sepasang pria dan wanita yang berparas rupawan perlahan-lahan turun ke hadapan orang-orang di daerah perlindungan. Di punggung mereka ada sepasang Sky Wings, dan ada aura yang mengerikan di tubuh mereka. Ketika Damar melihat mereka berdua, dalam hatinya, dia sedikit terkejut. Kedua orang ini tidak jauh berbeda dengan Hespermon, mereka jauh lebih kuat daripada dewa atas biasa. Hormat pada eksekutor. Di bagian belakang, semua orang dari daerah perlindungan berlutut di tanah sambil menyerukan kalimat tersebut. Damar terkejut, dia mendengar Hesperos dan yang lainnya menyebutkan tentang eksekutor Istana Langit, tetapi dia belum pernah melihat para eksekutor sebelumnya. Sekarang, sepertinya para eksekutor memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa ringan, dia maju 1 langkah ke depan dan berkata, kami akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu menyerah tanpa perlawanan dan membiarkan kami mengantarkanmu kembali ke dalam lautan kabut. Dengan kata lain, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu seorang diri di pulau itu. Pilihan kedua, wanita itu tersenyum tipis, lalu melanjutkan, hari ini, tinggalkan kepalamu di tempat ini. Riven melirik Anris dengan tenang, lalu berkata kepada Anris, kamu pergi, akan ada pertumpahan darah. Anris terkejut, dan saat ini, Riven maju 1 langkah sambil berkata, Dewa Utama mungkin boleh berkata seperti itu kepadaku, tetapi kalian berdua bukan siapa-siapa. Bersambung.